Halo, salam hebat untuk guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Yanda dan Bunda semuanya? Senantiasa saya doakan panjenengan selalu diberikan limpahan rezeki, berikan kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas, dan sukses selalu. Baik Yanda dan Bunda, kali ini saya akan berbagi modul untuk topik stop bullying karena saya rasa ya akhir-akhir ini memang kita lagi hangat-hangatnya untuk menyuarakan stop bullying, dan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa ketika kita bisa mengenalkan kepada anak-anak, karena anak PAUD fondasi pendidikan karakter. Baik, di sini seperti biasa ya, ketika kita mau membuat modul ajar, ada identitas kelasnya. Saya membuat kelas kelompok B, lalu waktunya saya buat 5 hari. Kemudian topiknya itu aku sayang semua, subtopiknya stop bullying. Di sini tujuan pembelajarannya sudah saya bagi menjadi 3 ya, yaitu nilai agama budi pekerti, anak mampu anak mampu mengajak teman lainnya untuk melakukan hal baik sederhana di lingkungannya. Kemudian ada jati diri, ada juga matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Nah, kemudian di sini juga saya tuliskan bahan dan alat yang digunakan. Tetapi apabila nanti panjenengan di dalam kegiatannya nanti ada pengembangan, tentunya ini juga panjenengan tambahkan sendiri ya. Kemudian deskripsi umum ini saya lebih menceritakan tentang buku yang saya pakai. Jadi saya menemukan buku cerita karangan Barbara Eni, judulnya Panggil Namaku. Jadi seperti itu ya. Kenapa saya memakai buku ini ya? Karena sepertinya ini menurut saya ya, ini cocok untuk anak PAUD. Karena kalimatnya itu pendek, mudah dimengerti, ketika dibaca untuk anak-anak kelompok B yang baru mengenal bacaan, ini sangat sesuai, dan ceritanya juga ringan ya. Daripada saya sudah searching ya, saya lihat YouTube video-video yang ada di YouTube, terus buku-buku itu cocoknya untuk kelas SD gitu. Jadi ini lebih cocok untuk anak TK, makanya saya ambil ya. Kemudian saya juga akan kenalkan anak tentang lagu yang lagi tren. Ini coveran liriknya diganti sih sama teman saya Pak Hendra. Halo Pak Hendra, teman saya di ini ya, guru konten kreator pendidikan yang kemarin sama-sama dengan saya diundang Kemendikbudristek. Teman-teman pasti udah mengenal lagu ini karena ini lagunya, melodinya lama, cuma liriknya diganti. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Jadi seperti itu, monggo dilanjutkan. Nah, di sini peta konsepnya seperti yang saya sampaikan ya, ketika kita membuat peta konsep ya dalam kurikulum Merdeka itu, buku atau sumbernya, sumber buku, atau kalau video ya sumber video itu judulnya apa itu ditaruh di tengah. Maksudnya ini sebagai acuan kita untuk mengembangkan menjadi konsep-konsep apa yang perlu kita pelajari, yang dapat dipelajari dari buku atau video yang ada di YouTube yang kita pakai ya. Nah, di sini kan tadi saya sampaikan judulnya itu Panggil Namaku karya Barbara Eni ya. Di sini dalam buku itu kan menceritakan tentang anak yang bernama Puspa yang rambutnya kriwul atau keriting, tebel, kaku. Itu ketika diurai setiap pagi waktu ke sekolah itu dipuncir. Nah, suatu saat dia ingin diurai. Nah, ketika diurai ternyata rambutnya menjadi mengembang. Nah, di sini teman-temannya mengejek, mengolok, memanggil rambut singa. Dan itu setiap hari dilakukan. Puspa sampai marah,
dia bilang, "Panggil namaku." Tapi teman-temannya tetap memanggilnya si rambut singa. Jadi, seperti itu. Nah, dalam dalam buku cerita tersebut juga diceritakan, upaya apa saja yang sudah dilakukan Puspa untuk membuat rambutnya itu menjadi rapi seperti teman-temannya. Salah satunya memberi minyak rambut, ternyata lengket, terus, apa itu, dikasih gel, kaku, terus sampai dia memakai, apa itu, perapi rambut punyanya mamanya, dan rambutnya benar-benar nggak lengket, kaku, dan kental gitu loh. Nah, itu malah diejek-ejek sama temannya. Nah, di situ akhirnya saya kembangkan konsep-konsep yang saya temukan di dalam buku cerita tersebut, yaitu penali emosi, yaitu ada marah, sedih, gembira, kecewa, putus asa. Kemudian usaha atau upaya yang sudah dilakukan oleh Puspa tadi, yaitu merapikan rambut, memberi minyak, menyisir, meluruskan rambut, keramas. Lalu alat yang dipakai untuk, apa itu, merapikan rambut dan upayanya itu tadi ada sisir, cermin, sampo, minyak rambut, gel rambut, karet rambut, pita rambut, kemudian jenis rambut. Sudah dikenalkan kan di situ rambutnya teman-temannya itu lurus, bagus, eee, sedangkan dia itu kan rambutnya, kribo, terus tebel, kasar, dan apa namanya, kaku. Nah, di sini juga nanti anak-anak bisa mengenal. Jadi ini nanti bisa dikembangkan menjadi 2 minggu atau 3 minggu ya kalau kita mau mengembangkan materi ini ya. Ada keriting, lurus, gelombang, kaku, tebal, tipis. Lalu di sini anak-anak juga kita kenalkan tindakan terpuji, yaitu meminta maaf, menghargai teman, membantu dan menolong. Lalu tindakan tidak terpuji, mengejek, mengolok, mengganggu, memukul. Nah, untuk di hari pertama, Senin dan Selasa, saya fokuskan anak-anak, di perundungan, yaitu anti bullying atau stop bullying. Di sini, saya kenalkan anak-anak bagaimana dapat menghargai perbedaan, bagaimana anak-anak bisa bersikap empati kepada teman, bagaimana anak-anak kita ajak untuk tidak membeda-bedakan teman. Jadi seperti itu. Baik, ini hari Senin ya, hari Senin kegiatan pertama yang tadi saya sampaikan ya, Senin sampai Selasa saya fokus ke ini ya, ke apa itu, perundungan. Kegiatan pagi, kalau di tempat saya kan, jadi karena ini modul saya, jadi ini yang saya pakai acuan ya kegiatan di sekolah saya ya. Kegiatan pagi itu ya doa pagi, lalu upacara bendera karena hari Senin ya. Kemudian fisik motorik ini karena sudah upacara bendera, saya hanya lakukan ice breaking ringan saja. Kemudian di pembukaan itu ada SOP kegiatan rutin harian ya, monggo bagaimana disesuaikan aja dengan sekolah panjenengan. Misalnya doa, salam, presensi, dan apalagi monggo gitu. Kemudian saya bacakan buku cerita karangan Barbara Endy tadi ya anak-anak. Kemudian saya ajak diskusi tentang isi buku tersebut. Nah, kemudian saya ajak menyanyikan lagu, di sini teman, di sana teman, lalu menyiapkan properti dan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas lalu saya bacakan setiap hari bahwa setiap habis selesai bermain harus dirapikan kembali, terus di dalam kelas harus saling menolong dan sebagainya. Jadi kesepakatan kelas yang sudah panjenengan buat masing-masing ya, itu nggak apa-apa dibacakan setiap hari karena saya selalu membacakan setiap hari untuk mengingatkan anak. Kemudian di kegiatan inti, saya ajak anak-anak melakukan game mengenal emosi. Jadi, saya keluarkan kartu-kartu emoticon ya. Jadi, anak-anak saya suruh menirukan. Ketika kartu emoticon itu saya kocok, masing-masing anak itu mengambil. Nah, gambar emoticon apa yang dia pegang itu harus ditirukan dengan, gayanya mereka gitu. Jadi gamenya seperti itu. Kemudian anak-anak, saya buatkan lembar atau LKS atau LKPD ya, yang menceritakan tentang gambar seri, yaitu tentang, aku sayang semua teman. Jadi, di situ, ada kegiatan anak yang sedang bermain, terus ada anak yang mengganggu, kemudian ada anak yang menangis, lalu bermaaf-maafan itu saya acak ya.
nanti anak-anak mengurutkan. Jadi tinggal memberi nama, memberi nomor 1, 2, 3, dan 4, akhirnya menjadi satu kesatuan cerita dan anak-anak setelah itu menceritakan isi dari gambar seri tersebut. Kemudian anak-anak bermain peran. Nah, tadi dari cerita gambar seri itu dimainkan perannya. Nah, jadi ada anak yang mengganggu, ada anak yang minta maaf, ada anak yang melerai dan sebagainya. Ini akan mengena sekali ya karena anak-anak tidak hanya apa itu menceritakan gambar seri, tapi dia melakukan, memerankan langsung, mempraktekkan langsung. Jadi pengalaman langsung gitu ya. Kemudian yang nomor 4, memasangkan emoticon dengan gambar yang sesuai. Jadi ada LKPD lagi ya, lembar kerja peserta didik, ada gambar anak yang sedang marah, terus ada gambar emoticon, ditarik garis, jadi seperti itu. Baik, kemudian istirahat, anak-anak cuci tangan, doa makan, makan bersama, lalu bermain bersama, terus di kegiatan penutup ada diskusi, refleksi, kembali saya ingatkan untuk menyanyikan lagu di sini teman, di sana teman, lalu SOP pulang. Penilaian yang saya pakai adalah checklist dan hasil karya. Baik teman-teman, sekarang di hari Selasa kegiatan paginya doa pagi dan TPG ya, mengaji, anak-anak itu mengaji. Nanti antri di apa itu namanya, di aula itu ada beberapa guru yang sudah stay di sana, anak-anak yang baru datang langsung menuju ke aula, nunggu antrian mana yang kosong untuk mengaji. Kemudian fisik motoriknya itu game cari teman. Jadi nanti saya buatkan game ya, cari teman. Terus ini untuk kegiatan pagi ya. Untuk pembukaan masih sama, SOP-nya terserah sekolah panjenengan. Lalu anak-anak saya ajak review kegiatan kemarin itu apa gitu. Senang enggak gitu. Terus diskusi kegiatan hari ini, terus menyanyi lagu masih di sini teman, di sana teman, lalu kesepakatan kelas. Nah, di sini di hari Selasa kegiatan main yang sudah saya rancang yaitu menghias poster tentang anti bullying. Jadi saya siapkan poster anti bullying, anak-anak kerja kelompok, kerjasama. Jadi saya bagikan, menurut saya itu ada 18 ya. Itu saya bagi biasanya itu 4 kelompok, kadang 5 kelompok gitu. Nah, masing-masing mendapat satu poster dihias. Maksudnya kenapa kok nggak sendiri-sendiri? Karena saya ingin menekankan di kolaborasi atau kerjasamanya, saling menghargai gitu loh. Jadi satu gambar dibuat dihias bersama gitu. Eh, Akhirnya di situ anak-anak bisa menghargai temannya, saling bekerja sama. Jadi nggak ego ya, nggak untuk dirinya sendiri, egosentris enggak. Kemudian membuat kesepakatan bersama, saling sayang dengan teman, lalu ditandai dengan fingerprint, boleh fingerprint, boleh fingerprinting ya. Jadi nanti ada kesepakatan bersama gitu, saya buat ya di karton gitu, apa itu namanya, kata-kata, monggo nanti disesuaikan sendiri ya dengan sekolah panjenengan. Misalnya sama teman harus saling menghargai, saling terus saya buatkan aja 5 saja. Kemudian di bawahnya anak-anak menempelkan, kalau fingerprinting ya pakai jari, semua 5 jari itu ditempelkan gini, atau fingerprint cukup jempolnya saja. Jadi ini tergantung besarnya kertas ya, muat enggak dengan anak 18 atau murid panjenengan. Nanti di situ kita pajang. Jadi kita ingatkan kepada anak-anak, sekolah kita sudah sekolah ramah anak, ramah sama teman dan sebagainya. Kita harus stop bullying. Ini kesepakatan kelas kelompok B yang sudah kita buat bersama. Jadi gitu ya. Jadi ada tanda stempelnya tangan anak-anak atau fingerprint ya, jempolnya saja, monggo silakan. Kemudian anak-anak membedakan gambar perilaku salah dan benar. Jadi ada gambar di mana di situ ada perilaku anak yang sedang mengganggu teman dan anak yang sedang membantu teman. Nah, anak-anak biar milih gitu. Nanti mana yang dia pilih, perilaku yang benar diwarnai. Jadi enggak semua ya. Jadi hanya yang perilaku yang benar saja. Kemudian kegiatan penutupnya masih sama, diskusi, refleksi, menyanyi lagi, informasi, dan SOP pulang. Sedangkan penilaian yang saya pakai adalah checklist dan hasil karya.
Baik teman-teman, sekarang hari Rabu saya eksplor lainnya ya. Kalau tadi kan sudah saya eksplor tentang, anti perundungan, sudah membuat kesepakatan juga ya, di kelas B. Di sini saya, eksplor yang lainnya, yaitu, di hari Rabu ini kegiatan pagi, ada doa pagi atau TPQ ya, lalu fisik motoriknya senam gembira, jadi, senam saja, lalu kegiatan pembukaan, SOP kegiatan harian, monggo disesuaikan ya. Lalu review kegiatan kemarin, diskusi kegiatan hari ini, game kata berangkai. Jadi, saya menyebutkan kata, lalu dirangkai sama anak-anak gitu. Kemudian menyiapkan properti kesepakatan kelas. Di kegiatan inti, anak-anak saya ajak berkreasi dengan membuat rambut boneka kertas dari benang. Jadi saya sudah siapkan gambar boneka kertas ya, apa itu namanya, yang masih gundul. Nah, nanti anak-anak menempeli dengan benang wol itu loh, Bun, untuk jadi rambutnya. Jadi seperti itu ya. Kemudian memilih dan mewarnai gambar anak saya yang teman. Nah, di sini ada gambar anak-anak saya suruh milih untuk mewarnai. Kemudian eksperimen dari bahan alam. Nah, kebetulan di tempat saya itu kan banyak pohon waru ya, pohon waru. Nah, anak-anak saya ajak eksperimen membuat pura-puranya membuat minyak gitu loh. Tadi kan di cerita tadi kan anak si Puspa ini bagaimana cara merapikan rambut kan memakai minyak rambut ya. Nah, ini kita eksperimen pura-puranya membuat minyak gitu loh. Jadi daun waru itu ketika diremas-remas dikasih air itu kental sekali seperti minyak. Iya. Jadi anak-anak bereksperimen. Nah, kita manfaatkan tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian istirahat, kegiatan penutupnya masih sama, diskusi, refleksi, informasi, SOP pulang. Penilaiannya checklist dan foto berseri. Nah, di sini di hari Kamis, kegiatan paginya masih ya doa pagi, fisik motorik itu permainan tradisional yang melibatkan anak kerjasama. Berarti saya ajak apa itu bermain ular naga panjangnya bukan kepalang, jadi seperti itu. Lalu kegiatan pembukanya masih sama ya, SOP harian, review kegiatan kemarin, diskusi kegiatan hari ini, lalu kesepakatan kelas. Di kegiatan inti apa yang saya lakukan yaitu anak-anak, kebetulan saya punya boneka Barbie gitu loh Bun, agak banyak ya, 5 atau 6 gitu ya. Anak-anak saya ajak bagaimana cara merawat rambut ya, yaitu dengan keramas. Nah, praktek itu nanti anak-anak ngeramasin rambut boneka tersebut. Kemudian anak-anak saya ajak merapikan rambut sendiri. Jadi, anak-anak saya siapkan ada cermin ya, ada sisir, kalau anak laki-laki, boleh silakan, apa itu, menyisir rambutnya, saya siapkan juga gel ya, mungkin mau dipakai untuk, eee, apa itu, merapikan rambut. Tapi kalau anak perempuan itu sudah saya siapkan juga pita dan karet ya, mungkin mau mau, apa itu, perhiasnya, menyisir rambutnya biar rapi itu mau menguncir atau mengasih pita atau jepitan silakan, jadi sudah saya siapkan. Jadi di sini bermain peran makro ya, jadi anak-anak, benar-benar melakukan. Kemudian, anak-anak juga saya ajak membuat roll rambut dari pelepah daun pisang. Getah daun pisang itu kan ini ya, bagus untuk rambut ya. Jadi, pelepah daun pisang itu yang panjang itu kita potong-potong, anak-anak biar motong ya. Lalu kita belah jadi dua, rambutnya boneka itu bisa dimasukkan di situ ya, bisa dimasukkan ke situ, lalu digulung gini loh, digulung, digulung ya, jadi digulung kan dibelah itu ya, terus langsung rambutnya terus digulung. Jadi seperti roll rambut itu loh. Di cermin tadi yang anak-anak beli juga sudah saya siapkan roll rambut yang dari plastik itu. Nah, jadi cara kerjanya anak-anak tahu, jadi dimasukkan terus digulung seperti itu. Lalu, yang kemarin anak-anak membuat boneka dari kertas yang ada rambutnya itu, hari ini, hari Kamis itu, saatnya dipotong biar rapi. Jadi anak-anak memotong memotong rambut seperti itu. Nah, itu kegiatan intinya di istirahat, lalu kegiatan penutupnya masih sama diskusi, refleksi, informasi, SOP pulang.
sedangkan penilaiannya yaitu hasil karya dan foto berseri. Selanjutnya di hari Jumat ya, di hari Jumat ini kegiatan pagi masih sama, yaitu doa pagi dan TPG. Kemudian perlu saya informasikan ya, di sekolah saya itu Jumat itu kan Jumat bersih dan Jumat ibadah. Jadi kegiatannya hanya ibadah ya. Kalau anak muslim nanti kumpul di aula besar untuk praktek sholat, untuk anak Nasrani dan yang agama lain itu di aula kecil di belakang itu, karena jumlahnya memang sedikit ya, itu kita sudah datangkan guru agama Kristen ya untuk menerima pendidikan agama Kristen. Nah, untuk anak Islam kita ajak di aula karena jumlahnya agak banyak ya, jadi kita jadikan satu, kelompok A, kelompok B itu jadi satu. Nah, di sini karena Jumat ibadah ya kegiatannya juga tentang keagamaan ya. Mohon maaf sekali. Jadi yang saya pakai sampel ini adalah agama Islam ya. Jadi sebelum masuk ke kelas ke aula, masing-masing aula kecil dan aula besar, aula utama itu anak-anak Jumat bersih sama bareng-bareng membersihkan halaman atau apa itu masing-masing kelas itu kan punya halaman kecil yang ada apa ya tanamannya gitu ya. Ya bertanggung jawab terhadap kelasnya itu saja. Kemudian setelah itu masuk ke ini, kalau yang agama Kristen masuk di aula kecil, kalau yang agama Islam masuk di aula besar. Nah, di sini kegiatan intinya kegiatan pembukaannya SOP, masih review kegiatan kemarin, terus diskusi kegiatan hari ini. Biasanya kita pilih, anak-anak kemarin kita, Jumat kemarin kita sudah praktek sholat ini, hari ini kita praktek sholat apa ya? Misalnya mau duha ya gitu. Coba kalau Bunda ingin sholatnya 2 rakaat, itu sholat apa? Nah, anak-anak kan menyebutkan subuh dan duha. Nah, sekarang kita praktek sholat duha ya, atau sholat subuh ya. Monggo nanti pilihannya terserah panjenengan lah. Kemudian kesepakatan kelas di kegiatan intim ini hafalannya biasanya hafalan surat-surat pendek karena di sini ada hubungannya dengan rambut, merawat rambut dan sebagainya. Hafalannya kita kasih hafalan menyisir rambut atau hafalan doa menyisir rambut. Lalu praktek sholat duha, terus mewarnai gambar tentang persahabatan. Lalu istirahat, kegiatan penutup, diskusi, refleksi informasi, SOP pulang. Penilaiannya checklist dan hasil karya. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sharingkan tentang modul stop bullying ya untuk kelompok B. Dan buku ini ya, buku yang saya sampaikan itu bisa dieksplorasi loh untuk minggu depannya. Mungkin panjenengan mengeksplor tentang eksperimen-eksperimen, misalnya membuat gel dan sebagainya, atau membuat sampo buatan dan sebagainya, terus apa itu namanya, bermain busa dan sebagainya. Monggo dikembangkan, kalau memang mau dikembangkan ya silakan ya. Itu saja sih dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila bermanfaat tolong untuk di-share ya, dibagikan karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan apabila panjenengan ingin mengunduh file ini, monggo silakan langsung ke blog saya yaitu catatanining.wordpress.com. Silakan unduh, sudah saya share di sana. Baik, terima kasih. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.